Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya yorek, biar nggak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Pemirsa, terdakwa Penusuk Wiranto mendapatkan tuntutan 16 tahun penjara, sementara penyiram air keras terhadap Novel Baswedan hanya dituntut 1 tahun penjara. Dan hal ini menjadi sorotan publik. Berikut adalah 2 kasus penyerangan dengan tuntutan jaksa yang sangat kontras di persidangan. Kita bisa melihat serangan kepada saya ini serangan atau kalau mau dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan yang paling tinggi levelnya. Penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan yang dilakukan dengan berat menggunakan air keras, penganiayaan yang akibatnya luka berat, dan penganiayaan yang dilakukan dengan pemberatan. Ini level yang tertinggi. Bayangkan, perbuatan selevel itu yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun. Dan terkesan penuntut justru malah bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwa. Ketika keadilan diinjak-injak, norma-norma keadilan diabaikan, ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang-camping. Ini tentunya berbahaya sekali. Kasus Novel itu mestinya adalah tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, yang ancaman dalam penganiayaan adalah tertinggi dalam kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan. Ya, memang agak janggal tadi dikatakan selisihnya kenapa dari 16 sampai ini selisihnya 15 tahun. Itu kejanggalan yang lain dari sisi dampak kejahatan atau akibat kejahatan. Pak Wiranto dioperasi sudah sembuh, nggak ada luka-luka dan sebagainya, yang dia sudah bisa sehat walafiat. Tetapi Novel Baswedan itu kena mata yang dia buta untuk seumur hidup, ya, selama-lamanya. Dan dia adalah sebagai alat indera yang penting, dan itu nampak dalam hubungannya dengan publik, begitu ya. Jadi kalau menurut saya lihat dari dampak kejahatan seharusnya adalah lebih berat daripada atau paling tidak sama atau berat dari konstruksi dari dakwaan dari kepada Novel Baswedan, begitu. Artinya dampak yang ditimbulkan dari satu kejahatan harusnya dicerminkan dari tuntutan yang diberikan juga, begitu? Ya, karena kalau penganiayaan itu justru dampaknya itu menjadi pertimbangan, berat ringannya tindak pidana adalah dampak, ya. Oke, pasal yang digunakan adalah pasal 353 ayat 2 KUHP. Kalau kita melihat pasal ini, hukuman terberatnya sebenarnya berapa tahun, Prof? Jadi begini, konstruksi yang terberat di dalam pasal penganiayaan KUHP itu adalah apabila perbuatannya itu dilakukan secara sengaja, berencana, tujuannya melukai berat orang lain, ya. Jadi berencana melukai berat orang lain, ya. Jadi kalau tindak pidana yang penganiayaan menggunakan zat kimia, sebut saja air keras, itu semua perbuatannya termasuk sengaja berencana melakukan penganiayaan berat, ya. Nah, akibatnya yang terjadi adalah melukai mata yang membuat buta. Butanya mata itu yang disebut sebagai akibat luka berat, ya. Mestinya hukuman maksimumnya paling tidak 12 tahun di situ, gitu. 12 tahun. Oke. Kalau melihat ancaman terberatnya 12 tahun, apakah hakim juga bisa memberikan putusan di luar dari tuntutan jaksa lebih berat, 12 tahun begitu? Memungkinkan nggak, Prof? Ya, ini menjadi menarik, ini fenomena menarik, ini istilah bahasanya independensi hakim diuji dalam satu konteks ini. Yang pertama adalah hakim itu tidak boleh ikut dari dunia pikir jaksa, karena jaksa itu juga hasil analisis proses persidangan. Hakim juga akan membuat hasil analisis proses persidangan. Sama-sama membuat analisis, ya tentu saja tidak boleh mengikut. Dia harus punya proses analisis sendiri, gitu ya. Jadi kalau misalnya jaksa mengikuti hakim, majelis hakim nanti mengikuti alur pikir jaksa, ya sempurnalah sempurnalah proses yang keraguan-raguan masyarakat terhadap proses penegakan hukum ini. Maka hakim harus memberi lompatan baru bahwa kalau simpulan jaksa seperti itu, hakim harus melihat, istilah bahasa saya sering sekali mengajar itu begini, jiwa perkara dari kasus ini harus ditangkap oleh hakim untuk memberikan rasa adil kepada si masyarakat, ya, terutama masyarakat
dan wabil khususnya yang ditujukan kepada si terdakwa ini, gitu ya. Jiwa perkara, gitu ya. Ingat di sini jiwa perkaranya harus dilihat. Timnya itu dibentuk penyidik itu ada 3 kali ya. Tim penyidik, tim lintas penyidik, dan tim bentukan oleh presiden. Tapi ujung-ujungnya 1 tahun itu, apa itu tidak masuk dalam dunia jiwa perkara itu menghina presiden, gitu ya. Bentukannya itu sampai seperti itu, gitu. Jadi mestinya ini hakim yang harus membuka mata, membuka telinga, membuka pikiran, perasaan, rasa adil masyarakat. Hakim yang tanggung jawab di sini. Baik, kita akan tunggu nanti independensi dari hakim, tuntutannya apa, putusannya akan seperti apa. Terima kasih Prof. Muzaki sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu seorang qadhi, hakim yang jelek, yang buruk. Dan perlu diketahui bahwa termasuk makna hakim di sini adalah seorang pemimpin, seorang penguasa, atau seorang sultan yang memegang tampuk kepemimpinan pada lingkup-lingkup tertentu. Maka siapa saja yang memiliki tampuk kepemimpinan, baik lingkup yang kecil ataupun lingkup yang besar, hendaklah ia berhati-hati, mawas diri, jangan sampai ia terjatuh pada kekeliruan dan termasuk dosa besar saat ia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, saat ia tidak menegakkan keadilan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk kategori al-qadhis su. Seorang hakim, seorang pemimpin yang buruk. Ada 10 orang. Ada 10 orang yang merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka. Siapa mereka? Pertama kata iblis, teman saya hakimun jair. Hakim yang curang. Hakim yang tidak adil. Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di surga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke surga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dalam kehidupan kurangnya sandang pangan bukan satunya-satunya sebab yang membuat orang menderita. Tidak teraturnya perumahan, kurangnya lapangan kerja bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita. Tapi lukanya rasa keadilan, tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan, itu juga bisa menjadi sumber nestapa, bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu, hakim yang tidak adil, hakim yang curang, yang menghukum tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesan sponsor, hukum bisa dibeli, ada istilah mafia peradilan. Hakim-hakim macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis. Dan tiap kali palu akan diketuk, iblis sudah bukan main sibuknya. Kekuasaan di tanganmu, hijau katamu, hijau yang akan berlaku, merah kau ketok, merah yang akan jadi keputusan. Orang lain tidak tahu ini kesempatan untuk jadi kaya, ini kesempatan untuk naik pangkat. Manipulir hukum tidak ada yang tahu karena orang banyak yang awam dengan hukum. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau hukum sudah bisa dibeli, atau kalau hukum cuma untuk orang-orang kecil saja, ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbullah kiamat di masyarakat, di mana yang kuat makin kuat, yang lemah selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang serong, hakim yang durjana merupakan teman-teman setan, merupakan teman-teman iblis dari dunia
sampai ke neraka nanti. Innallaha wa malaikatahu yusalluna